Coba kita bayangkan sejenak sebuah skenario pagi yang begitu khas. Suasana masih tenang, secangkir kopi atau teh hangat mungkin baru saja Anda siapkan, dan udara segar di luar jendela masih terasa begitu murni. Dalam rutinitas yang nyaris otomatis, jari Anda mungkin langsung bergerak lincah di layar ponsel, membuka aplikasi mobile banking. Harapannya sederhana, mungkin hari ini ada kabar baik, angka saldo bertambah, atau mungkin sudah ada tanda-tanda pencairan rapel gaji pensiunan yang sejak beberapa bulan lalu ramai diperbincangkan di berbagai grup WhatsApp para purna bakti. Tapi ketika layar menyala, angka di sana masih sama, belum berubah sedikit pun. Namun pagi ini kabar dari Istana Negara benar-benar membuat banyak orang menegakkan punggung dan membuka mata lebar-lebar. Setelah sekian lama menunggu kejelasan, akhirnya muncul estimasi resmi terkait pencairan rapel gaji pensiunan tahun ke-2025. Bukan sekadar isu dari media sosial atau obrolan grup, tetapi sudah dibahas di lingkaran pemerintahan. Bahkan disebutkan dalam laporan resmi yang mengarah ke bulan November tahun 2025 sebagai waktu penentuan. Mengapa bulan November begitu penting? Karena di bulan inilah pemerintah menyiapkan dua agenda besar sekaligus penyesuaian APBN perubahan serta realokasi dana tambahan untuk kebutuhan pembayaran hak-hak pensiunan yang sempat tertunda akibat perhitungan kenaikan tunjangan dasar tahun lalu. Artinya November bukan lagi sekadar bulan spekulasi, tetapi mulai menjadi bulan kepastian bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang telah menanti cukup lama. Meskipun begitu, banyak yang mungkin masih ragu. Benarkah kali ini benar-benar cair atau apakah saya termasuk yang akan menerima rapel tersebut? Nah, disinilah letak pentingnya pembaruan informasi hari ini. Karena kabar dari Istana tak hanya menyebut perkiraan waktu pencairan, tetapi juga memberikan gambaran teknis perhitungan rapel berdasarkan kategori golongan pensiunan, masa kerja hingga penyesuaian indeks kenaikan gaji yang telah disetujui sejak triwulan pertama ke 2025. Jadi, kalau Anda termasuk salah satu dari jutaan pensiunan yang selama ini menunggu kepastian kapan hak Anda benar-benar cair, tetaplah di sini. Karena dalam video ini kita akan kupas tuntas isi pengumuman resmi dari Istana, rincian mekanisme pencairan, serta alasan mengapa November tahun 2025 menjadi bulan paling krusial bagi para pensiunan Indonesia. Jadi sekarang mari kita mulai membedah satu persatu apa yang sebenarnya terjadi di balik pengumuman besar dari Istana ini. Banyak orang mungkin mengira kabar soal rapel gaji pensiunan ini hanyalah isu tahunan yang berulang muncul menjelang akhir tahun kemudian menghilang begitu saja tanpa kepastian. Namun kali ini situasinya berbeda. Pemerintah sudah memberikan sinyal yang jauh lebih konkret dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa pejabat tinggi sudah mulai berbicara terbuka soal alokasi dana cadangan pensiun yang disiapkan untuk triwulan akhir ke 2025. Artinya ini bukan lagi sekadar wacana, tapi sudah masuk tahap teknis yang bisa dilacak dalam dokumen resmi negara sejak awal tahun 2025. Pembahasan mengenai penyesuaian gaji aktif dan dampaknya terhadap gaji pensiun sebenarnya sudah mulai mengemuka. Saat itu banyak pensiunan mulai mempertanyakan kapan mereka akan merasakan efek dari kenaikan gaji pokok yang diumumkan pemerintah untuk aparatur sipil negara. Karena seperti yang kita tahu, setiap kali ada kenaikan gaji ASN pasti diikuti dengan penyesuaian pada gaji pensiun. Hanya saja mekanismenya membutuhkan waktu. Proses perhitungan ulang tunjangan dasar, indeks kenaikan, dan integrasi data antara Taspen, BKN, serta Kementerian Keuangan seringkali memakan waktu cukup lama. Nah, inilah alasan mengapa pemerintah baru bisa memberikan estimasi waktu pencairan rapel sekarang karena proses administratif dan audit anggaran sudah mendekati tahap akhir. Beberapa sumber di lingkungan Kementerian Keuangan bahkan menyebutkan bahwa sistem pembayaran digital untuk pensiunan sudah mulai diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pusat Keuangan Negara (SPAN) yang baru. Dengan sistem ini, pencairan hak-hak pensiunan akan bisa dilakukan lebih cepat dan transparan tanpa perlu menunggu proses manual seperti beberapa tahun lalu. Menariknya lagi, Istana juga menegaskan bahwa pembayaran rapel kali ini akan mencakup seluruh kategori pensiunan, baik PNS, TNI, Polri, hingga pejabat negara yang telah purna tugas. Itu artinya tidak ada golongan yang akan ditinggalkan, namun tetap perhitungan nominalnya akan disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja terakhir. Sebagai contoh, pensiunan dengan golongan tinggi atau masa kerja di atas 30 tahun tentu memiliki perhitungan rapel yang berbeda dengan mereka yang pensiun di masa transisi atau dengan masa kerja lebih singkat. Bagi banyak pensiunan,
Kabar ini menjadi angin segar yang sudah lama dinantikan. Bayangkan saja, sejak beberapa tahun terakhir, biaya hidup semakin meningkat. Harga kebutuhan pokok naik, tarif listrik dan BBM menyesuaikan. Sementara gaji pensiun relatif tetap. Banyak pensiunan yang mengatakan uang pensiun bulanan mereka hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Bahkan kadang harus pintar-pintar mengatur agar tidak defisit di akhir bulan. Maka tak heran jika kabar tentang pencairan rapel membuat harapan baru bukan semata karena jumlah uangnya, tapi karena ini bentuk nyata penghargaan dari negara kepada mereka yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Namun di balik kabar baik ini, ada pula tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah penyesuaian data penerima rapel. Selama 2 tahun terakhir, Taspen dan PT Asabri terus melakukan sinkronisasi data penerima aktif, penerima ahli waris, serta data pensiunan yang sudah meninggal dunia. Tujuannya jelas agar tidak ada kesalahan dalam penyaluran dana. Sebab di beberapa tahun sebelumnya sempat terjadi kasus di mana dana rapel tertunda karena perbedaan data antara Taspen dan BKN. Kini dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, potensi kesalahan semacam itu diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. Lalu, bagaimana dengan tanggal pastinya? Nah, disinilah yang menarik. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh pihak Kementerian Pan-RB dan BKN, pembayaran rapel direncanakan mulai dilakukan setelah finalisasi APBN perubahan yang dijadwalkan selesai pada pertengahan November tahun 2025. Artinya jika tidak ada kendala administratif, kemungkinan besar dana rapel akan mulai disalurkan pada akhir November hingga awal Desember tahun 2025. Itulah sebabnya banyak pihak menyebut bulan November sebagai bulan penentu. Sementara itu, beberapa lembaga keuangan pemerintah seperti Bank Mitra, Pembayaran Pensiun Bank BRI, BNI, dan Mandiri juga sudah mulai melakukan simulasi sistem pencairan. Tujuannya untuk memastikan bahwa ketika dana masuk tidak ada keterlambatan teknis di tingkat cabang. Bahkan kabarnya beberapa cabang utama sudah diminta untuk memperkuat sistem server mereka karena diperkirakan akan terjadi lonjakan transaksi besar ketika rapel cair secara serentak. Bagi sebagian pensiunan yang terbiasa menerima pembayaran melalui rekening langsung, tentu ini menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Ada juga yang masih menerima melalui kantor pos atau perantara lembaga. Namun apapun metodenya, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pencairan akan tetap transparan dan seragam di seluruh Indonesia. Yang menarik, di dalam pengumuman itu juga disinggung soal besaran rata-rata rapel. Berdasarkan simulasi dari Kementerian Keuangan, jumlah rapel yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan bervariasi antara 2 hingga 6 bulan gaji pensiun tergantung kapan kenaikan gaji ESN mulai diberlakukan secara efektif. Jadi misalnya jika kenaikan gaji ESN mulai berlaku per Januari tahun 2025 tetapi baru dihitung untuk pensiunan pada pertengahan tahun, maka selisih dari Januari hingga bulan tersebut akan dihitung sebagai rapel. Bagi banyak pensiunan, nominal itu bukan hanya angka. Di balik angka itu, ada rencana-rencana kecil yang sudah lama tertunda. Mungkin ingin memperbaiki rumah, membantu anak atau cucu kuliah, atau sekadar melunasi utang kecil yang menumpuk. Karena itu, bagi sebagian besar purna bakti, uang rapel ini bukan sekadar hak, tapi juga semacam napas tambahan di tengah tekanan ekonomi yang makin berat. Di sisi lain, pengumuman dari istana ini juga memunculkan efek domino di berbagai kalangan. Banyak grup pensiunan di media sosial langsung ramai membahasnya. Ada yang merasa lega, ada pula yang masih menahan diri agar tidak terlalu berharap sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Seorang pensiunan guru di Surabaya misalnya menulis di grup Facebook bahwa ia tak ingin terlalu senang dulu, tapi tetap bersyukur karena akhirnya ada kejelasan setelah menunggu begitu lama. Ungkapan semacam itu menunjukkan betapa kuatnya harapan masyarakat pensiunan terhadap transparansi pemerintah dalam mengelola hak-hak mereka. Sementara itu, di kalangan birokrasi sendiri, pembahasan tentang rapel pensiunan 2025 ini juga menjadi perhatian khusus. Beberapa pejabat BKN mengatakan bahwa sejak kebijakan digitalisasi data pensiun diterapkan, pengawasan semakin ketat. Semua data kini diolah secara otomatis melalui sistem kepegawaian nasional, sehingga proses validasi bisa dilakukan hanya dalam hitungan minggu, bukan lagi berbulan-bulan. Ini tentu menjadi kemajuan besar dibandingkan dulu di mana berkas harus diverifikasi manual antar instansi. Tak hanya itu, kabarnya Istana juga telah meminta laporan khusus dari Taspen mengenai kesiapan lembaga tersebut dalam menyalurkan dana rapel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dana cadangan untuk pembayaran pensiun dan rapel sudah disiapkan dalam bentuk kas negara dan ditempatkan pada rekening khusus milik pemerintah. Artinya secara keuangan negara sudah siap, tinggal menunggu proses administrasi terakhir, yakni penetapan peraturan presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan pembayaran.
Bicara soal dasar hukum, inilah hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Setiap kali pemerintah ingin mencairkan dana rapel atau memberikan kenaikan pensiun, harus ada payung hukum resmi yang mengatur. Biasanya berbentuk peraturan pemerintah PP atau peraturan presiden Perpres. Nah, kabarnya rancangan Perpres tentang penyesuaian pensiun tahun 2025 ini sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jika prosesnya lancar, maka dalam waktu dekat dokumen itu akan ditandatangani Presiden. Begitu Perpres itu keluar, barulah Taspen dan lembaga keuangan terkait bisa mengeksekusi pembayaran. Selain itu, ada satu hal lagi yang cukup menarik. Pemerintah berencana melakukan penyesuaian mekanisme pembayaran agar lebih fleksibel dan cepat. Tidak menutup kemungkinan ke depan sistem pembayaran pensiun akan dilakukan secara real-time dengan update digital berbasis NIK, sehingga para pensiunan tidak lagi harus menunggu lama atau melakukan verifikasi manual setiap kali ada pembayaran tambahan seperti rapel atau kenaikan. Di balik semua langkah ini, jelas terlihat bahwa pemerintah sedang berusaha memperbaiki sistem agar lebih ramah bagi para pensiunan. Mereka ingin agar setiap orang yang telah berjasa untuk negara bisa menikmati masa tua dengan tenang tanpa rasa khawatir tentang keterlambatan hak. Dan meski perjalanan menuju perbaikan sistem ini panjang, setidaknya sekarang ada bukti nyata bahwa perubahan sedang terjadi. Bagi Anda yang menonton video ini, mungkin ada perasaan campur aduk antara lega dan masih sedikit ragu. Dan itu wajar karena begitu banyak janji dan kabar di masa lalu yang sering membuat para pensiunan merasa diabaikan. Tapi kali ini indikatornya jauh lebih jelas. Dari istana sendiri sudah ada sinyal langsung. Bukan sekadar pernyataan menteri atau pejabat lembaga, bahkan dalam rapat kabinet terakhir, topik pembayaran hak-hak pensiunan ini masuk dalam agenda utama. Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya langkah pemerintah kali ini mengikuti pola yang cukup mirip dengan tahun 2019 dan 2022, di mana pencairan rapel dilakukan menjelang akhir tahun setelah penyesuaian APBN disetujui. Bedanya tahun ini prosesnya lebih cepat karena sudah melibatkan teknologi digital dan verifikasi otomatis. Jadi kalau semuanya berjalan lancar, November benar-benar bisa jadi bulan bersejarah bagi para pensiunan Indonesia. Dan tentu saja banyak pertanyaan yang masih muncul. Seperti misalnya, apakah rapel ini juga akan berlaku bagi ahli waris pensiunan yang telah meninggal dunia? Jawabannya adalah iya. Selama data ahli waris sudah terdaftar resmi di Taspen atau Asabri, maka mereka tetap berhak menerima rapel sesuai hak yang belum dibayarkan kepada almarhum. Mekanismenya sama, hanya saja proses verifikasinya mungkin sedikit lebih lama karena membutuhkan dokumen tambahan. Jadi, bagi keluarga penerima pensiun, penting sekali untuk memastikan bahwa data ahli waris Anda sudah benar dan aktif di sistem. Karena kalau tidak, proses pencairan bisa tertunda hanya karena perbedaan kecil dalam data identitas. Sekarang mari kita bicara sedikit tentang dampak ekonominya. Pemerintah memperkirakan total dana rapel yang akan digelontorkan bisa mencapai lebih dari 30 triliun rupiah jika dihitung untuk seluruh pensiunan di Indonesia. Ini angka yang sangat besar dan tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, terutama di sektor konsumsi rumah tangga. Karena sebagian besar penerima rapel kemungkinan besar akan membelanjakan uang itu untuk kebutuhan keluarga, renovasi rumah, atau biaya pendidikan cucu. Jadi, selain menjadi hak individu, dana rapel ini juga berfungsi sebagai stimulus ekonomi masyarakat. Bahkan beberapa pengamat ekonomi menyebut bahwa efek pencairan rapel pensiunan ini bisa setara dengan program bantuan sosial skala nasional. Karena jumlah penerimanya besar, tersebar di seluruh daerah, dan dana langsung masuk ke rekening masing-masing tanpa birokrasi tambahan. Hal ini tentu bisa menggerakkan ekonomi di tingkat lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki jumlah pensiunan tinggi seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Di sisi sosial, pencairan rapel ini juga membawa efek psikologis yang sangat besar. Banyak pensiunan yang merasa lebih dihargai ketika negara menepati janji. Mereka merasa bahwa pengabdian mereka di masa lalu tidak dilupakan begitu saja. Rasa kepercayaan terhadap pemerintah pun bisa meningkat, terutama jika proses pencairan berjalan lancar dan transparan. Tentu semua proses besar seperti ini tidak akan lepas dari tantangan, misalnya kemungkinan keterlambatan teknis di beberapa wilayah terpencil, atau kesalahan input data yang perlu diperbaiki. Tapi jika melihat kesiapan sistem dan pengalaman sebelumnya, pemerintah tampak lebih siap dari sebelumnya. Dan bagi Anda yang sedang menonton ini, satu hal yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan semua data sudah benar mulai dari nomor rekening, net hingga status keaktifan di Taspen atau Asabri. Karena ketika dana rapel mulai disalurkan, nanti kecepatan pencairan sangat bergantung pada kelengkapan data penerima.
JTI sambil menunggu kabar resmi selanjutnya dari pemerintah, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan diri. Cek kembali dokumen Anda, pastikan semua informasi sudah sesuai dan ikuti terus perkembangan berita dari sumber resmi. Karena bisa JTI, kabar baik yang selama ini Anda tunggu hanya tinggal menghitung hari. Dan pada akhirnya pencairan rapel pensiunan tahun 2025 ini bukan hanya soal uang. Ini adalah tentang penghormatan terhadap jasa dan pengabdian. Tentang bagaimana negara menunjukkan rasa terima kasihnya kepada mereka yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk membangun bangsa. Ketika uang itu nanti masuk ke rekening Anda, mungkin bukan jumlahnya yang membuat terharu, tetapi perasaan bahwa perjuangan Anda selama ini tidak sia-sia. Jadi, untuk saat ini, pesan terpenting adalah tetaplah tenang, terus pantau perkembangan informasi dari sumber-sumber resmi, dan semoga penantian panjang ini segera berakhir. Ketika bulan November yang krusial itu tiba, mudah-mudahan layar ponsel Anda pada suatu pagi akhirnya menampilkan angka saldo baru yang telah lama dinantikan. Sebuah angka yang bukan hanya sekadar mewakili hak finansial Anda, tetapi juga menjadi bukti nyata dan pengakuan tulus bahwa negara memang masih peduli pada jasa dan pengabdian Anda.